Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu alat paling penting di dunia digital, Git. Kalau kamu pernah bikin sesuatu di komputer, mau itu kode, tulisan, atau bahkan desain, alat ini bakal jadi semacam jaring pengaman buat kamu, biar bisa bereksperimen tanpa rasa takut. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, pernah nggak ngerasain panik setengah mati karena nggak sengaja ngapus kerjaan berjam-jam? Atau lebih parah lagi, nimpa perubahan yang udah dibuat sama temen setim. Kayaknya kita semua pernah ya, dan rasa paniknya itu bener-bener nyata. Nah, tenang, ada cara kerja yang jauh lebih baik. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari yang paling dasar, kenapa sih kontrol versi itu penting banget? Terus kita masuk ke cara pikir baru yang dibawa oleh Git. Kita juga bakal bahas alur kerja 3 langkahnya, kekuatan super dari branching, gimana cara kolaborasi sama tim, dan terakhir, seni buat nyatuin semua kerjaan itu lagi. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling fundamental, kenapa kita Wapshe butuh sesuatu kayak Git? Jawabannya simpel. Ini semua tentang mengubah cara kerja kita dari yang tadinya rapuh dan berisiko, jadi sesuatu yang jauh lebih aman dan tangguh. Coba deh lihat bedanya. Dulu, sistem terpusat yang di kiri itu semua sejarah proyek disimpan di satu server doang. Kalau servernya rusak, ya udah, wassalam. Semua kerjaan bisa hilang. Bencana total. Nah, Git mubah permainan ini sepenuhnya dengan model terdistribusi yang di kanan. Setiap orang di tim punya salinan lengkap dari seluruh riwayat proyek. Jadi setiap laptop itu intinya jadi backupnya juga. Kalau server utama kenapa-napa, santai, kita bisa pulihin lagi dari komputer siapa aja. Inilah yang namanya ketangguhan. Sekarang kita masuk ke ide besar yang bikin Git ini benar-benar revolusioner. Ini bukan cuma alat, tapi sebuah cara pandang yang benar-benar baru. Kita berpikir dalam snapshot, bukan cuma melacak perbedaan file. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Sistem lama yang di atas itu cuma nyatet perubahan kecil dari satu versi ke versi lainnya. Ini namanya delta. Tapi coba lihat deh cara kerja Git yang di bawah. Tiap kali kamu nyimpan kerjaan, Git itu nggak cuma nyatet perubahannya. Dia ngambil foto atau snapshot dari keseluruhan proyek kamu saat itu juga. Jadi, apa sih snapshot itu? Bayangin aja kayak foto lengkap dari semua file kamu di satu waktu tertentu. Dan bagian paling cerdasnya, kalau ada file yang nggak berubah dari snapshot sebelumnya, Git nggak bakal nyalin ulang file itu. Dia cuma bikin link ke versi lama yang sama. Nah, inilah yang bikin Git itu cepat dan efisien banget. Jadi, ini dia intinya yang paling penting. Git itu menyimpan riwayat, bukan cuma daftar perbedaan. Dia tahu persis kondisi proyek kamu di setiap titik waktu. Dan inilah yang ngasih dia kekuatan buat ngelakuin hal-hal luar biasa yang bakal kita lihat nanti. Oke, teorinya udah. Sekarang gimana prakteknya di komputer kita? Ada 3 langkah alur kerja yang penting banget. Dan cara paling gampang buat ngertiinnya adalah pakai analogi. Meja kerja, kotak pengiriman, dan arsip. Jadi gini, di komputer kita, Git itu punya 3 area kerja utama. Pertama, working directory. Ini folder tempat kamu ngedit-ngedit file. Kedua, staging area. Tempat kamu ngumpulin perubahan-perubahan yang udah siap buat disimpan. Dan terakhir, repository. Ini adalah arsip super aman tempat Git nyimpan semua snapshot sejarah proyek kamu. Nah, ini dia analogi keren yang bikin gampang ngerti. Working directory itu ibaratnya meja kerja kamu. Tempat kamu berantakin semua, ngedit-ngedit file. Terus, staging area itu kayak kotak pengiriman. Di sini kamu milih dengan hati-hati perubahan mana aja yang mau kamu masukin ke snapshot berikutnya. Dan terakhir, repository itu adalah arsip yang udah disegel, tempat kamu nyimpen semua kotak yang udah dikirim secara permanen. Siklusnya simple banget. Langkah 1, kamu ubah file di meja kerjamu. Langkah 2, kamu pakai perintah git add buat masukin perubahan spesifik itu ke dalam kotak pengiriman. Langkah 3, kamu pakai git commit buat nyegel kotak itu, kasih label, dan simpen di arsip selamanya. Ubah, add, commit. Itu aja siklusnya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang, bisa dibilang ini kekuatan supernya Git branching. Fitur inilah yang memungkinkan kita buat bereksperimen dengan aman, seolah-olah kita lagi kerja di dunia paralel. Jadi gini rahasianya, bikin branch atau cabang baru itu bukan berarti kita nge-copy seluruh proyek loh. Kalau gitu kan lama banget. Sebaliknya, sebuah branch itu cuma sebuah penunjuk atau pointer yang super ringan, yang nunjuk ke sebuah snapshot atau commit tertentu. Seringan apa sih? Bikin branch baru itu cuma butuh nulis data sebesar 41 byte. Beneran 41 byte? Makanya, bikin dan pindah-pindah branch di Git itu rasanya cepet banget kayak kilat.
ini bukan sihir, ini cuma desain yang jenius. Nah, ini contoh di dunia nyata biar kebayang. Bayangin kamu lagi asik ngerjain fitur baru di branch IS-53. Tiba-tiba ada laporan bug darurat. Wah, panik gak? Eits, tenang. Kamu tinggal bikin branch baru namanya hotfix, beresin bugnya di sana, terus balik lagi ke kerjaan kamu di IS-53 seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Kerjaan kamu tetap aman dan terisolasi. Keren kan? Oke, kita udah jago nih kerja sendirian di komputer kita. Terus, gimana caranya kita berbagi semua kerjaan ini dan kerja bareng tim? Gampang kok, kamu kerja lokal, bikin komit. Nah, pas udah siap di-share, kamu pakai Git push buat ngirim komitan kamu ke server pusat yang kita sebut remote. Terus, buat ngambil updatean dari teman-teman, kamu pakai Git pull. Push buat ngasih, pull buat ngambil. Simple dan efektif. Oke, puzzle terakhir. Kita udah bikin banyak dunia paralel nih pakai branch. Gimana cara nyatuinnya lagi? Nah, disinilah seninya merging. Biasanya ada dua kemungkinan. Kalau riwayatnya lurus-lurus aja, Git tinggal majuin pointernya. Ini namanya fast forward. Gampang banget. Tapi kalau riwayatnya udah bercabang, kayak yang di kanan, nah, Git bakal lebih pinter lagi. Dia bakal nyari titik percabangannya, terus dengan cerdas ngegabungin perubahan dari dua sisi. Tentu aja, kadang-kadang ada momen di mana dua orang yang edit baris kode yang sama persis. Pas ini terjadi, Git bakal nampilin layar ini. Jangan panik, ini bukan error. Ini namanya merge conflict. Anggap aja Git lagi berhenti sebentar, nepuk pundak kamu terus bilang, bos, bagian ini gue bingung, menurut lo mana yang benar? Dan nyelesainnya gampang banget. Pertama, buka filenya. Nanti kelihatan tuh bagian mana yang konflik. Udah ditandain sama Git. Kedua, kamu tinggal pilih mau pakai kode yang mana, terus hapus aja penanda-penanda dari Git itu. Ketiga, simpan filenya. Terus lakuin Git add dan Git commit kayak biasa. Beres deh. Kamu udah bantu Git buat ngambil keputusan. Oke, kita rekap bentar ya poin-poin pentingnya. Ingat, Git itu terdistribusi. Jadi, setiap laptop itu adalah backupan penuh. Dia pakai snapshot, jadi dia motret seluruh proyek kamu, bukan cuma nyatat perubahan. Alur kerja utamanya itu add dan commit. Terus, branch itu super ringan, jadi aman buat coba-coba. Dan yang terakhir, konflik merge itu bukan error, itu cuma Git yang lagi minta bantuan kamu. Jadi, sekarang kamu udah tahu kalau kamu punya jaring pengaman super kuat ini. Kamu bisa bebas bereksperimen, bebas bikin kesalahan, dan kerja bareng tanpa perlu takut lagi. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kebebasan ini, proyek keren apa yang bakal kamu ciptain selanjutnya?